Hari ini 31 Juli NCKL telah merilis laporan keuangan ya. Nah, yang sudah sesuai dengan prediksi ya, hitungan kasar kalau sekitar 12T kan, hitungan kasar itu kurang lebih kan 12T harusnya bisa dia. Nah, kebetulan dianualkan, hitungan saya kok cocok ya, sekitar 12T. Nah, tapi kebetulan ya guys. Nah, ini KPS ini sudah jalan dan itu terbukti KPS. Dari smelter KPS itu dia, si NCKL ini menjual biji orenya yang tahun lalu itu biji orenya itu 900 M. Sekarang itu 3,3 T. Itu kenaikannya 276%. Sedangkan pemasukan dari pengolahan smelter KPS dari biji ore diolah untuk menjadi ferronikel itu tahun lalu itu 225 M, sekarang 963 M. Ini kenaikannya 326%. Ngeri nggak? Nah, pertanyaannya, apakah ini sudah full kapasitas atau belum? Kita tidak tahu. Coba saya berharap ini belum full kapasitas ya. Ini belum full kapasitas. Jadi nanti laporan Q3 semoga bisa lebih besar lagi. Sedangkan omset itu dari 5T ke 17T. Terus 650 M ke 2,75 T, 300% kenaikannya dari smelter KPS ini. Oke ya. Ini highlight singkat laporan keuangan NCKL yang sekarang PI-nya turun lagi di bawah 5 karena ada kenaikan dari laba, dan ada satu tambahan juga. Di situ dijelaskan bahwa ada kenaikan COGS berasal dari bahan baku, kenaikan dari bahan baku yang mana kita sulfur kan pasti naik ya, terus setelah itu diesel juga ada naik dan itu. Nah, itu bayangkan kalau situasi sudah normal, perang sudah normal, sudah terkendali, harga sulfur kembali turun, BBM juga sudah turun, sudah normal, laba bersihnya itu bisa sampai berapa? Nah, ngeri kan? Jadi lompatannya itu, kenaikan labanya itu setiap tahun itu hampir 50% ya, sekitar 50% ya dalam 3 tahun terakhir. Ini harusnya PI NCKL seharusnya minimal 15, PI 15 atau kalau bisa ya 20 harusnya, karena ini perusahaan growth ini. Ini perusahaan growth loh, bukan perusahaan yang kata guru kelas saham yang 1 bulan kelasnya 1 juta itu nggak ada growth. NCKL ini ada growth guys, dan dia ekspansi membuat pembangkit listrik, memanfaatkan tenaga uap panas dari pabrik
asam sulfatnya. Dan recycle limbah HESPAL yang mana di dalamnya mengandung biji besi. Nah, ini kalau sukses seharusnya biji besi ada, ferronikel ada. Tinggal aja bikin perusahaan stainless steel, selesai. Roadmap-nya ini menarik kan? Oke. Menurut informasi yang saya dapat, pembangkit listrik dan pengolahan limbah ini nanti di Q4 akhir tahun ini semoga sudah beroperasi, sehingga dampaknya nanti di Q1 dan Q2 tahun 2027 akan menurunkan COGS. Oke ya, semoga saja berharap yang baik diapresiasi oleh institusi asing dan sebagainya. NCKL ini semoga diapresiasi ya. Ya, kita sebagai value investor investing dan apa, kita tahu ini barang murah. NCKL ini barang murah keterlaluan. Satu perusahaan, sebuah perusahaan yang labanya naik setiap tahun kira-kira 50%, seolah-olah dianggap perusahaan mau tutup smelternya. Halo. Ya, jadi yang saya tahu bahwa ini perusahaan murah kebangetan. Kalau masalah harganya bisa naik diapresiasi sampai PI 15 atau PI 20 ya nggak tahu ya. Ya saya berharap bisa diapresiasi dengan baik. Bisa ke PI 15 atau 20 kan. Kalau PI 20 ya kira-kira 3.500 4.000. Kalau PI 15 ya kira-kira kan kurang lebih 3.000-an lah, 3.000-an. Ya oke lah gitu loh. Ya kan? Ke PI 10 saja 2.000. Kira-kira kan 2.000 kan, PI 10 2.000. PI 15 3.000. Lu mau ke mana? Karena ini kan perusahaan yang setiap tahun growth-nya 50%. Bandingkan dengan Inco PI-nya berapa? Oke, sekarang ya tinggal duduk manis, terserah market mau mengapresiasi perusahaan NCKL atau enggak ya. Walau nggak tahu. Yang penting harga murah di bawah 1.000, saya tetap harga murah harga di bawah 1.000, saya akan tetap cicil beli terus. Saya akan beli terus. Hari ini tadi pagi dividen datang, langsung saya HK di harga 905, nggak mikir saya. HK 905 udah selesai. Oke ya. Ya sekarang hanya bisa menunggu saja, dan menunggu memang kerjaan seorang investor ini kan cuma bisa berhitung, mempelajari perusahaan, berhitung. Setelah cocok hitungannya, convictionnya dibangun, yakin, dan tesisnya per laporan keuangan itu hitungannya ya mirip-mirip lah. Kalaupun salah ya 10-20% salah sih oke lah, sih wajar lah. Nah itu convictionnya akan nambah, convictionnya bertambah. Ya sekarang ya tergantung market, waktu yang hanya bisa menjawab. Tapi yang pasti dengan harga sekarang di 900 ya atau 800, persentase untuk turun dan untuk naik ya, NCKL di harga sekarang di 900 atau 800, persentase dia harganya naik atau turun, peluangnya lebih besar mana ya kan? Apakah lebih besar peluang NCKL ini dari 900 turun minus 50% ke 400 atau ke 500,
atau NCKL kembali ke PI 10 di harga 2000. Itu peluangnya lebih besar mana? Nah, kita sebagai investor tugas kita menghitung ekspansi dari pendapatan dari NCKL ini, perkiraan ekspansi dan lain-lain sudah betul dan lain-lain. Nah, tinggal ini risk manajemennya lebih gampang. NCKL dari harga 900 ke 2000 atau harga 900 turun ke 50%, 450. Sekarang logikanya dipikir sendiri, peluangnya lebih besar mana? Mau ke 2000 atau ke 450? Ya, oke ya, sampai jumpa. Update dari emiten NCKL. Selamat, tinggal satu Adaro yang melakukan audit ya. Nah, menurutku itu terlalu banyak, cuannya terlalu banyak sampai bingung mau ngapain itu. Dan juga semoga PT DSI dan antara sumber daya Indonesia berhasil sukses sehingga kita sesama investor retail ini sangat-sangat diuntungkan ya. Oke ya, sampai jumpa.